Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Kang Sodar, jangan Kang. Rijal panik saat melihat seorang santri tengah memakan ayam hidup. Lokasinya persis di tempat Kang Sodar kesurupan dan melakukan hal yang serupa. Tapi ternyata Rijal itu salah. Seseorang yang tengah memakan ayam hidup itu bukanlah Kang Sodar. Ia berbalik dan menoleh ke arah Rijal dengan wajah yang penuh darah. Fadil. Santri itu adalah Fadil. Ia tidak memperdulikan Rijal dan kembali memakan ayam hidup dengan darah yang terus berceceran di tanah. Fadil, kamu udah gila. Rijal berteriak dan berpaling untuk segera memanggil Ustadz Sobirin. Namun tiba-tiba Rijal merasakan hal mengerikan berada tepat di belakangnya. Jangan berani-berani. Itu adalah suara Fadil. Entah mengapa ia bisa berpindah secepat itu dari posisinya. Rijal jelas tahu itu adalah sebuah ancaman. Dari sebelah mata Rijal terlihat Fadil mendekatkan wajahnya yang penuh dengan darah, sembari menengok ke arah Rijal. Jelas saja Rijal gemetar. Ia tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Dalam hati ia hanya membaca doa-doa yang ia ingat dan berharap doanya itu bisa menjauhkannya dari sosok Fadil yang mengerikan itu. Jal, bangun Jal, sholat subuh. Suara Faris membangunkan Rijal yang tengah terjebak dalam mimpi buruknya. Saat itu juga Rijal terduduk dengan keringat bercucuran dari pelipisnya. Faris dan Ahmad yang melihat keanehan pada Rijal saling bertatapan dan memperhatikan keadaan Rijal. Jal, kamu mimpi buruk ya? Tanya si Ahmad. Rijal tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia malah menoleh ke arah ranjang Fadil dan tidak menemukannya di sana. Fadil? Kemana Fadil? Udah keluar sholat subuh duluan lah. Masa nyuruh dia nungguin kamu juga? Balas si Ahmad. Faris segera menyekut Ahmad. Dia tahu mimpi buruk si Rijal pasti ada hubungannya dengan Fadil. Ya udah, wudhu dulu biar tenang. Ntar ceritain pelan-pelan, kata si Faris. Rijal pun menyelesaikan sholat subuhnya dan menceritakan mengenai mimpinya. Tapi menurut Ahmad dan Faris, mimpi Rijal itu adalah perwujudan rasa takut Rijal atas kejadian yang menimpa Kang Sodar. Mungkin karena kemarin kita lihat Fadil dirundung lagi. Jadi nggak sadar kamu mimpiin kejadian Kang Sodar. Jelas si Faris. Ya bisa saja. Tapi yang pasti, firasatku tentang Fadil itu benar-benar nggak enak, kata si Rijal. Hari itu Rijal benar-benar memperhatikan Fadil seharian. Tapi kali ini memang tidak ada yang mencurigakan dari gerak-gerik si Fadil itu. Barulah menjelang maghrib, Fadil terlihat berniat melakukan sesuatu. Ia mengecek tembok bolong yang tertutup semak yang sering digunakan untuk keluar pondok. Tapi rupanya setelah kejadian Hanifah, lubang itu sudah ditutup oleh pihak pesantren. Tak kehilangan akal, ia pun mendekat ke pos Kang Aang. Saat itu pagar pesantren masih dibuka. Kang Aang berjaga di sana memastikan tidak ada yang keluar masuk tanpa pantauannya. Fadil berjalan ke arah Kang Aang. Ia memperhatikan dari belakang. Saat itulah ia merasakan ada yang aneh pada Fadil. Rijal melihat Fadil seolah membacakan sesuatu yang panjang sembari menatap Kang Aang. Entah kebetulan atau memang karena bacaan Fadil, saat itu tiba-tiba Kang Aang terlihat mengantuk
dan tertidur di teras tanpa menutup pagar. Ngapain lagi sih, Jal? Itu si Fadil kayak lagi bacain sesuatu ke Kang Aang. Tiba-tiba saja Kang Aang ngantuk dan tidur. Jelas si Rijal. Ahmad takut memperhatikan Fadil yang ternyata berjalan dengan santai menuju keluar pondok. Dia beneran keluar, ucap si Ahmad. Mereka bertiga berjalan mendekat ke arah pagar, tapi mereka masih ragu untuk menyusul Fadil. Susul nggak, Jal? Tanya si Faris. Pasti aku kan yang disuruh manggil Ustadz. Tebak si Ahmad, yang memang sudah tahu rencana Rijal dan Faris. Enggak deh, nggak usah keluar. Kita lapor Ustadz saja, ucap si Rijal. Ahmad dan Faris pun terlihat lega, tapi mereka masih penasaran dengan yang dilakukan Fadil di luar. Rijal mencoba mengintip keluar pagar dan mencari keberadaan Fadil. Tapi tiba-tiba, ia terjatuh dengan kedatangan seseorang yang datang dengan tiba-tiba di hadapannya. "Minggir!" teriak orang itu. Rijal memastikan siapa orang yang mengusirnya dengan kasar itu. "Jal, minggir, Jal!" Seketika Faris menarik Rijal mendekat ke arah mereka. Saat itu barulah ia sadar bahwa orang yang hampir menabraknya tadi adalah si Kuter alias Mamat, si preman pasar. "Makin bobrok aja nih pesantren. Bukannya ngejaga gerbang malah tidur," teriak Mamat yang saat itu menarik baju Kang Aang. Rijal, Ahmad, dan Faris pun menjauh. Mereka tidak mau mengambil resiko berurusan dengan Mamat. Di satu sisi, mereka tidak mau pergi karena penasaran dengan apa urusan Mamat ke tempat ini. "Mamat, ngapain kamu di sini?" teriak Kang Aang. "Gak usah berisik. Panggil Kang Sobirin, cepat." "Urusannya apa?" "Bukan urusanmu." Kang Aang sudah tahu sekali reputasi Mamat, tapi bukannya melawan, ia malah seolah menurut dengan perintah Mamat. Mau mati juga lo bocah?" ancam Mamat pada mereka bertiga. Merasa keadaannya sudah tidak aman, mereka pun segera pergi dari tempat itu. Dari jauh, mereka melihat Ustadz Sobirin segera berjalan menemui Mamat. "Itu preman ngapain sampai ke sini ya?" Ahmad menyampaikan rasa penasarannya. "Kalau sampai minta jatah keamanan ke pondok sih, Kang Mamat udah keterlaluan," balas si Faris. "Sudah, bukan urusan kita. Aku lebih penasaran soal Fadil," balas si Rijal. Merasa tidak bisa mencari tahu lebih jauh, mereka pun segera kembali ke pondok untuk menunaikan sholat asar dan melanjutkan dengan pengajian bersama Ustadz Yahya. Tapi aneh, entah mengapa Fadil sudah berada di pendopo lebih dulu bersama santri lainnya untuk pengajian. "Itu si Fadil, Jal," kata si Faris dengan bingung. Mereka bertiga tidak berkata apa-apa lagi saat itu. Rijal mengacak-acak rambutnya, tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Ia melihat dengan mata kepala sendiri Fadil meninggalkan gerbang. "Udah, Jal, gak usah ngikutin Fadil lagi. Kayaknya berdampak gak baik buat kita," kata si Ahmad sembari menepuk bahu Rijal. Rijal pun menghela nafas sambil berharap semua yang ia lihat bukan merupakan pertanda untuk hal buruk. Setelah kejadian itu, Rijal dan teman-temannya itu berusaha tidak peduli dengan si Fadil. Terkadang mereka memang melihat tingkah mencurigakan Fadil, namun lebih memilih untuk mengacuhkan saja. "Itu Kang Mamat kenapa jadi sering datang ke pondok ya?" Faris memperhatikan sosok Mamat yang beberapa hari ini sering datang ke pondok. "Iya, langsung ketemu Ustadz Sobirin juga. Masa minta jatah preman terus? Sekali-kali jangan mikir jelek terus lah. Siapa tahu Kang Mamat itu mau tobat," kata si Rijal. Mereka pun memperhatikan perbincangan Ustadz Sobirin dan Kang Mamat yang tidak dilakukan di dalam ruangan. Entah mengapa, sejak datang mereka hanya berbicara sembari berdiri.
Terlihat beberapa kali Kang Mamat menunjukkan emosinya dengan memukul tembok atau sedikit membentak. Tapi Ustadz Sobirin tetap menganggapnya itu dengan tenang. Hari ini santri-santri mendapat kabar akan terjadi gerhana di malam hari. Mereka pun mendapatkan pengumuman untuk melakukan sholat gerhana pada malam hari. Ini adalah yang pertama kalinya untuk Rijal dan kawan-kawan. Tapi entah mengapa Rijal merasa malam ini ada yang lebih dari itu. Ia merasa cemas selama seharian tanpa alasan yang jelas. Malam itu sholat gerhana dilakukan berjamaah. Namun ada yang aneh dari Fadil. Wajahnya terlihat cemas dan bercucuran keringat. Matanya tidak tenang sembari sesekali melirik ke sekitarnya. Dil, kamu sakit? Rijal mencoba mencari tahu tentang keadaan Fadil saat itu. Iya, gak enak badan. Habis ini mau langsung tidur, balas si Fadil dengan singkat. Sesuai ucapannya, malam itu Fadil segera memasuki kamar dan tidur cepat dibanding yang lainnya. Rijal mencoba mempercayai ucapannya dan ingin menutup malam itu dengan tidur yang nyenyak. Hujan deras mengguyur seluruh pondok dan desa sekitarnya saat itu. Beberapa kali petir menyambar, duar. Namun para santri masih dapat tidur dengan pulas. Duk, duk, duk. Ada suara tongkat yang mengetuk lantai kamar. Saat itu mengganggu ketenangan Rijal, Faris, dan Ahmad. Bukan tanpa alasan, tapi mereka ingat betul suara itu pernah membuat mereka lari tunggang langgang. Srek, duk. Suara langkah kaki terseret bersama tongkat yang menyentuh tanah berhenti di dekat mereka bertiga. Bangun! Saat itu mereka berdua tertunduk dan terbangun secara bersamaan. Seharusnya mereka takut. Namun entah mengapa kali ini mereka merasa harus mengikuti ucapan itu. Terlihat nenek mengerikan yang terus meneror mereka semenjak mengintip gudang. Tapi kali ini ia tidak berbuat apapun selain menoleh ke kasur tempat Fadil seharusnya berada. Rijal yang masih berusaha mengumpulkan kesadarannya melihat Fadil tidak lagi berada di kasurnya. Sementara itu suara hujan deras terdengar dari pintu kamar yang terbuka. Jal, nenek itu? Tanya Faris bingung yang menyadari sosok nenek itu kembali menghilang. Hilang? Fadil juga gak ada? Ahmad pun merasakan ada yang janggal di malam itu. Rijal segera berdiri untuk menutup pintu yang terbuka itu. Ia masih tidak ingin berhubungan dengan masalah Fadil. Tapi saat sampai di depan pintu, ia melihat Fadil sedang berjalan perlahan di ujung lapangan. Kang Aang tengah tertidur, sementara pintu pagar sudah terbuka. Fadil? Rijal bergumam. Mendengar perkataan itu, Ahmad dan Faris segera menghampiri Rijal dan melihat apa yang mereka saksikan. Kita bilang ke Ustadz, kata si Faris. Oh, bilang ke Ustadz? Malam-malam begini? Tanya si Ahmad. Rijal berpikir sebentar. Ia memilih untuk menahan diri dan melaporkan besok pagi. Tapi saat mereka berpaling kembali untuk tidur, tiba-tiba sosok nenek yang membangunkan mereka tengah berdiri di tengah-tengah kamar. Ia menatap mereka bertiga dengan wajah marah. Jal, nenek itu, dia benar di sini? Ucap si Faris. Mereka bertiga pun ketakutan dan tidak berani untuk kembali. Gimana ini, Jal? Ahmad bingung. Saat itu Rijal seolah merasakan maksud dari nenek itu. Ia pun segera menarik kedua temannya itu dan segera pergi ke kediaman Ustadz Sobirin. Jal, kita mau ngapain? Ke tempat Ustadz Riz. Mau laporin keberadaan nenek itu?
Kalau tiba-tiba sosok itu hilang lagi gimana? Enggak lah. Justru kayaknya nenek itu mencoba ngasih tahu kita sesuatu. Ucap Rijal mencoba memberitahukan apa yang ada di pikirannya. Sampai di kediaman Ustadz Sobirin, mereka pun mengetuk pintunya dengan cukup lama. Suara hujan menyamarkan suara mereka, tapi mereka tidak menyerah. Mereka pun mengumpulkan tenaga untuk berteriak memanggil Ustadz Sobirin. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Mereka berteriak. Setelah cukup lama akhirnya terdengar suara langkah kaki seorang membukakan pintu. Waalaikumsalam. Kalian ngapain malam-malam kesini? Tanya Ustadz Sobirin. Mereka bertiga pun saling bertatapan. Fadil Ustadz. Dia pergi dari kamar dan keluar pondok. Ustadz Sobirin menatap wajah mereka bertiga dan memang melihat keseriusan di mata mereka. Ya sudah, kalian kembali ke kamar. Biar saya yang memastikan saat ia kembali. Mendengar ucapan itu, Rijal pun memberanikan diri untuk berbicara. Gak bisa Ustadz. Kami merasa ada yang tidak beres. Ia pun menceritakan tentang keberadaan sosok nenek yang membangunkan mereka. Rijal juga menceritakan bahwa ia menyadari sepertinya sosok nenek itu mencoba memberi petunjuk tentang Fadil. Astagfirullahaladzim. Mendengar cerita mereka bertiga, Ustadz Sobirin pun membaca istighfar. Nenek itu adalah sosok jin. Tidak seharusnya kalian mengikuti mau sosok itu. Begitu juga dengan yang merasuki Fadil kan Ustadz? Apa maksudmu, Rijal? Rijal menceritakan tentang apa yang ia lihat sebelumnya mengenai Fadil yang seolah memantrai Kang Aang. Juga tindak tanduk Fadil yang mencurigakan bahkan sejak kejadian di hutan Jati. Walau dengan semua cerita itu, Ustadz Sobirin masih ragu dan enggan untuk bertindak. Tapi Rijal masih sangat merasa terganggu dengan kepergian Fadil kali ini. Saya tahu, memang ada yang aneh dengan Fadil. Tapi bukan berarti... Belum selesai Ustadz Sobirin bercerita atau berbicara, Rijal sudah tidak mampu lagi menahan sabarnya. Ia pun pergi meninggalkan Ustadz Sobirin dan meninggalkan pondok menuju ke arah Fadil berlari. Rijal, jangan nekat, teriak si Ahmad. Rijal tidak memperdulikan. Sepertinya kali ini Rijal tidak dapat menahan firasat yang ia rasakan. Ia menerobos hujan bermodalkan senter kecil yang ia punya. Ia tidak dapat melihat jarak jauh dengan gelap dan derasnya hujan. Tapi jejak langkah kaki Fadil masih terlihat. Rijal sadar jejak kaki itu mengarah ke hutan Jati. Rijal, sudah, kita kembali dulu, teriak si Faris. Rijal tidak peduli. Malam ini ia harus bisa membunuh perasaan yang selama ini menghantui dirinya. Ustadz Sobirin, Faris, dan Ahmad mengikuti cahaya dari kejauhan yang berasal dari senter Rijal. Gelapnya hutan Jati, dinginnya air hujan, benar-benar membuat Ustadz Sobirin tidak habis pikir dengan apa yang sedang dilakukan oleh santri-santrinya itu. Cahaya senter Rijal berhenti beberapa puluh meter setelah melewati makam tempat Hanifah ditemukan. Rijal terlihat terengah-engah. Dia berdiri dengan wajah terpaku dengan memandangi sesuatu. Jal, sudah Jal, ucap Faris menepuk bahu Rijal. Tapi niat menghentikan Rijal terhenti ketika secara perlahan Rijal mengarahkan senternya ke sosok yang tak jauh berada di hadapannya. Suara dan gerak-gerik aneh terdengar dari arah Rijal mengarahkan senternya. Itu. Astagfirullahaladzim. Ustadz Sobirin tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ada seseorang di hadapannya, tengah tersungkur di tanah,
dan memakan sesuatu yang sebelumnya terkubur di hadapannya. Wajahnya penuh dengan darah, gerak-geriknya seperti seseorang yang kesetanan, dan tertawa menikmati apa yang ia makan. Fadil. Ustadz Sobirin mencoba mendekat ke arah sosok itu. Tapi Fadil hanya menoleh sekilas dan kembali menikmati benda penuh darah yang ada di tangannya. Ia seperti tidak takut dengan apapun, seolah sesuatu yang ia makan adalah puncak kenikmatannya. Rijal ikut mendekat dan mencari tahu apa yang sedang dilakukan Fadil saat itu. Itu janin? Tanya Rijal saat mengetahui benda apa yang dipegang oleh Fadil. Apa? Yang benar kamu, Jal? Tanya si Faris tidak percaya. Namun saat memastikan dengan jelas benar apa yang diucapkan Rijal. Di tangan Fadil terdapat bagian tubuh bayi yang tidak sempurna, yang sudah tercabik-cabik menjadi beberapa bagian. Sementara itu Fadil tertawa kesetanan menikmati janin yang terlihat sangat mengenaskan itu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mereka semua membaca istighfar sebelum akhirnya Ustadz Sobirin mendekat ke arah Fadil dan membacakan doa untuknya. Sontak, Fadil memberontak mendengar setiap bait doa yang diucapkan Ustadz Sobirin. Ia berteriak, mengerang kesakitan, dan berusaha untuk memberontak. Ia pun melarikan diri ke dalam hutan yang lebih gelap. Kejar! Teriak si Rijal. Mereka pun mengejar Fadil secepat yang mereka bisa. Kalian kembali, ini bahaya. Teriak Ustadz Sobirin yang juga menyusul. Rijal tidak ingin kehilangan jejak Fadil. Ahmad, tunggu dari arah timur. Faris, kamu muter. Aku coba arahin ke arahmu. Perintah Rijal. Mengerti dengan yang dimaksud si Rijal, mereka pun berpencar teratur. Rijal terus mengejar Fadil yang terus berlari tanpa arah. Fadil mencoba menghindari Rijal, tapi itu malah membawanya ke arah Faris, yang berhasil menggapai tubuhnya. Lepaskan! Berontak si Fadil. Tenaga mereka berdua tidak cukup untuk menahan Fadil. Ia masih bisa berlari, walau berkali-kali terjatuh oleh tangkapan Faris dan Rijal. Tapi di depan, Ahmad sudah menunggu. Ia memeluk Fadil dan menjatuhkannya di tanah. Mereka menguncinya dan segera memanggil Ustadz Sobirin. Ustadz, di sini Ustadz, di sini. Fadil memberontak. Ia berkali-kali mengamuk. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Aku bisa membunuh kalian. Teriak Fadil. Wajahnya benar-benar marah. Darah dari janin yang ia makan membuat wajah Fadil tidak lagi seperti sosok manusia. Rijal mencoba membaca ayat kursi sebisanya untuk menahan Fadil. Entah itu berguna atau tidak, tapi saat itu mereka berhasil menahan Fadil untuk tidak melepaskan dirinya. Ustadz Sobirin datang dan segera mengikatkan tangannya dan tangan Fadil dengan tasbih yang ia bawa. Tahan dia. Baik Ustadz, tapi kayaknya gak bisa lama-lama. Tenaganya gak kayak orang normal, Tat. Pokoknya tahan semampu kalian. Ustadz Sobirin pun membacakan kembali doa-doa untuk meruqyah Fadil saat itu juga. Fadil terus memberontak. Bahkan mereka mulai merasakan sosok-sosok tak kasat mata mencoba mendekat ke arah mereka. Tapi Ustadz Sobirin tidak main-main. Ia mengusir mereka semua sembari terus meruqyah Fadil. Keluar kamu jin laknat. Perintah Ustadz Sobirin. Sosok di tubuh Fadil kesakitan. Seharusnya ia keluar setelah Ustadz Sobirin menyelesaikan doanya. Tapi anehnya, tiba-tiba Ustadz Sobirin berhenti. Kenapa Ustadz? Kenapa berhenti? Wajah Ustadz Sobirin terlihat panik.
itu tidak seperti biasanya. Sebaliknya, Fadil tiba-tiba tertawa menertawakan ekspresi wajah Ustadz Sobirin. Kenapa? Kau takut? Lantang sosok yang merasuki tubuh si Fadil. Gak mungkin Ustadz Sobirin takut, teriak si Faris. Rijal mencoba berpikir sama, tapi Ustadz Sobirin masih terlihat ragu. Kalau setan ini saya usir, Fadil akan mati. Maksud Ustadz? Sejak awal, Fadil sudah tidak ada. Selama ini tubuh diisi oleh jin biadab ini, sehingga terus hidup. Jelas Ustadz Sobirin. Rijal, Faris, dan Ahmad kaget dengan ucapan itu. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ustadz Sobirin. Setan sialan. Berani-beraninya kamu mengambil tubuh Fadil. Bentak si Rijal. Ini permintaan mereka. Dan aku mendapatkan bayarannya. Kenapa kalian menyalahkan saya? Ucapnya sambil tertawa tenang. Ustadz Sobirin memalingkan wajahnya. Ia tidak menyangka ada orang yang mengikat perjanjian dengan jin agar Fadil bisa terus hidup. Jelas saja Ustadz Sobirin tidak mungkin mau mengambil resiko dituduh membunuh seorang santri, walaupun kenyataannya Fadil sudah mati dan tubuhnya diisi sosok lain. Kalian sudah membuat tuanku marah. Tuanku tidak akan diam, ucap Fadil sembari terus tertawa. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Fadil kehilangan kesadarannya. Ia terkulai begitu saja di sana tanpa ada perlawanan. Tok, 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 tok. Samar-samar terdengar suara kentongan dari arah pondok. Suara kentongan itu terdengar dengan nada yang menunjukkan bahaya. Ustadz, suara dari pondok. Ustadz mencoba mengangkat Fadil, namun Rijal melarang. Fadil biar kami yang membawa kembali Ustadz. Ustadz pergi duluan saja. Ustadz lebih dibutuhkan di sana, ucap Rijal. Ustadz Sobirin mengerti, namun sebelum ia pergi, ia memeriksa keadaan Fadil. Ia pun meninggalkan tasbihnya di tangan Fadil sebelum akhirnya meninggalkan Rijal dan yang lain. Ustadz Sobirin berlari sekuat tenaga, menyusuri gelapnya malam di hutan jati itu. Rasa cemas terus menderu bersama dinginnya hujan yang menusuk tubuhnya. Seluruh cahaya lampu di semua ruangan, di ruangan pondok, menyala dengan suara kericuhan yang terdengar. Bahkan dari luar kompleks pesantren. Saat melewati gerbang, Ustadz Sobirin dikagetkan dengan santri-santri yang bergelempangan menyebar di sudut-sudut pesantren. Kang Aang, mereka kenapa? Ustadz Sobirin menarik Kang Aang yang juga tengah memeriksa keadaan santri yang terbaring di dekatnya. Kesurupan Ustadz. Gak tahu kenapa mereka tiba-tiba begini. Jelas Kang Aang panik. Dengan segera Ustadz Sobirin segera menyusul Ustadz Yahya yang tengah meruqyah salah satu santri. Ia membantunya hingga santri itu tersadar dan meminta Ustadz Yahya menjelaskan kondisinya. Tiba-tiba saja banyak santri yang keluar dari kamarnya dan berteriak-teriak seperti kesetanan. Mereka semua berperilaku aneh. Jelas Ustadz Yahya. Astagfirullahaladzim. Apa mungkin ini ulah dia? Dia siapa, Ustadz? Tanya Ustadz Yahya. Nanti saya jelaskan. Sekarang kita minta tolong santri yang masih sadar dan kumpulkan mereka di 2 ruangan. Biar Ridho bantu Ustadz Yahya. Baik, Ustadz. Sesuai perintah Ustadz Sobirin, semua santri yang masih tersadar, ia pun bersusah payah mengumpulkan santri-santri itu ke dalam 2 ruangan. Sementara itu, Ustadz Sobirin menenangkan pikirannya dan membacakan doa-doa ke beberapa botol yang telah diisi dengan air.
Ustadz Yahya dan yang lain bersusah payah menahan santri-santri yang kesurupan itu. Setidaknya mereka memastikan tidak ada satupun santri yang hilang. Rijal, Ahmad, Faris, dan Fadil, di mana? Teriak Ustadz Yahya, mempertanyakan keberadaan mereka. Kang Aang mencoba mencari, namun tidak menemukan mereka. Mereka sedang dalam perjalanan kembali ke sini. Tidak usah khawatir, jawab Ustadz Sobirin yang telah selesai melakukan ritualnya. Ia memberikan botol-botol air itu kepada Ridho dan Kang Aang. Percikan air doa ini sambil membaca istighfar pada mereka yang mengamuk. Saya dan Ustadz Yahya akan meruqyah mereka satu persatu. Perintah Ustadz Sobirin. Kang Aang dan Ridho pun mengerti. Mereka bersama beberapa santri menahan mereka yang mengamuk dengan membaca doa dan menggunakan air pemberian dari Ustadz Sobirin. Benar saja, santri-santri yang kesurupan itu seketika gentar. Mereka seolah ketakutan dengan air doa yang diberikan Ustadz Sobirin. Sayangnya setan-setan itu tidak berniat memudahkan usaha mereka. Harus ada nyawa yang dibayarkan malam ini. Suara parau terdengar dari sudut ruangan yang masih gelap. Seorang santri berdiri di sana dengan terus menatap Ustadz Sobirin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Aang segera memercikan air itu ke sosok yang berada di sana. Santri itu adalah Sodar. Berbeda dengan santri lain yang sedang kesurupan, wujud wajah Sodar sudah semakin jauh dari wajah seorang manusia. Matanya menghitam sepenuhnya dengan kulitnya yang putih pucat. Urat-urat di wajahnya menonjol dan menghitam sama seperti lidah dan isi perutnya. Sodar, istighfar, teriak Kang Aang. Air doa Ustadz Sobirin benar-benar tidak berarti terhadap Sodar. Kang Aang mencoba membacakan ayat kursi padanya. Namun ia hanya tersenyum menertawakan Kang Aang. Sodar pun menjambak rambut Kang Aang, menariknya mendekat dan menggigit lehernya hingga berdarah. Kang Aang berusaha melepaskan diri, namun gagal. Ustadz, tolong Ustadz, teriak Kang Aang. Ustadz Sobirin yang menyadari hal itu pun meninggalkan ruqyahnya dan menghampiri Sodar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ustadz Sobirin membacakan ayat kursi dengan lantang. Sosok yang merasuki santri-santri di ruangan itu pun gelisah dan kesakitan mendengarkan ayat-ayat itu. Tapi tidak dengan Sodar. Cuy, doamu tidak lagi mempan terhadapku, ledek Sodar yang melanjutkan tindakan gilanya dengan merobek leher Kang Aang dengan giginya. Tolong Ustadz. Ustadz Sobirin tidak gentar. Ia pun mendekat ke arah Sodar yang berusaha melepaskan tangannya dari Kang Aang. Tapi tidak semudah itu. Saat melepas Kang Aang, Sodar bergerak ke belakang santri yang lain. Ia kembali menjadikan santri itu sandera untuk dihabisi. Titah sudah diterima. Harus ada satu nyawa yang mati sebagai peringatan untuk kalian, ucap sosok yang menyerupai Sodar. Sebuah pisau kecil dikeluarkan dari kantong celana Sodar. Sebuah benda yang seharusnya terlarang untuk berada di lingkungan pesantren. Ia mengeluarkan pisau itu dan bersiap menusukkannya pada santri yang ia sandra. Sodar, jangan Sodar. Kang Aang berusaha menahannya, namun tenaga Sodar lebih besar. Ia berhasil mengayunkan pisau itu, namun dengan sigap Ustadz Sobirin menahan tangannya yang akan melukai santri itu. Berkali-kali Sodar mencoba menusukkan pisau itu pada Ustadz Sobirin,
namun selalu gagal. Kang Aang pun takjub dengan gerakan-gerakan Ustadz Sobirin yang selama ini tidak pernah ia lihat. Walaupun membela diri, tapi stamina Ustadz Sobirin ada batasnya. Doa-doa gagal mengusir sosok yang merasuki Sodar. Ia pun mulai kelelahan hingga beberapa serangan pisau Sodar melukai tubuhnya. Makhluk seperti kalian tidak punya hak di alam ini, teriak Ustadz Sobirin. Ia berusaha menendang Sodar menjauh dan menahan kepalanya. Sekali lagi ia membacakan sebuah doa untuk mengusir sosok dalam tubuh Sodar. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya watuni muslimin. Kali ini Sodar terlihat gentar. Ia kesakitan dan meronta sejadi-jadinya. Aku tidak akan keluar. Manusia ini milikku, teriak sosok di dalam tubuh Sodar itu. Sesuai perkataannya, walaupun kesakitan sebegitunya, ia tetap tidak keluar dari tubuh Sodar. Bahkan Ustadz Sobirin pun heran, bagaimana bisa jin itu bisa bertahan sebegitu kuatnya di tubuh Sodar. Kalau itu memang maumu, manusia ini ikut denganku. Setan itu meronta bersama dengan suara Sodar yang juga merasa kesakitan. Samar-samar Ustadz Sobirin merasakan setan itu berkuasa atas Sodar dan menarik jiwanya meninggalkan tubuhnya. Setan terkutuk. Ustadz Sobirin panik. Kali ini ia benar-benar bingung dengan apa yang harus mereka perbuat. Sekali lagi Ustadz Sobirin dihadapkan di posisi antara hidup dan mati. Beriak! Di tengah kebingungan Ustadz Sobirin, tiba-tiba suara pintu terbuka dengan keras. Terlihat Faris dan Ahmad segera membaringkan Fadil tak jauh dari pintu ruangan. Ustadz, apa yang terjadi? Mereka bingung dengan apa yang tengah terjadi di ruangan itu, tapi tidak dengan Rizal. Sebelum masuk ke dalam ruangan, ia mendengar teriakan setan itu dari luar dan mencoba membaca situasi ini. Samar-samar ia teringat kembali kejadian pertemuan Sodar dengan Fadil. Ustadz, kalung hitam itu juga jimat milik Fadil, kata Rizal mencoba memberitahu apa yang ketahui. Sontak Sodar menoleh ke arah Rizal dengan tatapan penuh amarah. Ustadz Sobirin memperhatikan tubuh Sodar dan memang menemukan kalung hitam yang dimaksud oleh Rizal melingkar di lehernya. Saat itu juga ia menarik kalung itu hingga terputus. Bocah sialan, kali ini kami melihatmu. Hidupmu tidak lama lagi, teriak sosok dalam tubuh Sodar mengancam Rizal dengan wajah bengisnya. Rizal gentar melihat sosok bermata hitam yang mengarahkan tangannya kepada Rizal. Ia mundur ketakutan menelan ludahnya, tapi itu hanya sebentar. Hidup dan matiku di tangan Allah. Setan sepertimu tidak punya hak sedikit pun terhadap nyawa kami, teriak Rizal sembari mulai membacakan ayat kursi. Satu-satunya doa untuk menghadapi perkara seperti ini yang ia hafal. Ustadz Sobirin tersenyum menatap Rizal. Ia pun menemani doa Rizal untuk memaksa setan itu keluar dari tubuh Sodar. Yang lebih besar akan datang. Sudah ada pengikut kami di antara kalian. Jangan sombong makhluk hina, teriak sosok itu sebelum akhirnya meninggalkan tubuh Sodar yang terkulai lemah. Ustadz Sobirin segera mengecek denyut nadi Sodar. Dia bernafas lega saat mengetahui Sodar masih hidup. Hanya saja ia tahu, kerasukan makhluk semengerikan itu pasti benar-benar menguras tenaganya. Tepat setelah setan itu meninggalkan Sodar, seluruh santri yang kesurupan itu tersadar. Setan, jin, roh yang merasuki mereka keluar begitu saja
mengikuti makhluk yang sepertinya memimpin mereka untuk membuat perkara ini. Ujang, Teriak Ustadz Sobirin. Ujang yang satu angkatan dengan Sodar itu pun datang menghampiri Ustadz Sobirin. iya Ustadz. Tolong bantu bawa Sodar ke ruang UKS ya. Bantu cari di barang-barangnya. Apakah ada benda seperti jimat dan sejenisnya lagi? Jimat, Ustadz. Ujang bingung. Ustadz Sobirin pun menunjukkan kalung hitam yang dikenakan Sodar. Ada aksara-aksara aneh di lipatan hitam di bandulnya, yang sepertinya bukan merupakan hal yang baik. Saya mengerti, Ustadz. Saya akan periksa. Pastikan ke santri-santri yang lain juga. Ujang meminta bantuan kepada beberapa temannya untuk menggotong Sodar. Sementara itu Ustadz Yahya yang telah selesai dengan para santri yang kesurupan, dia akhirnya menyusul Ustadz Sobirin. Gimana di sana Ustadz Yahya? Semua mendadak tersadar. Sepertinya sudah selesai. Kita amankan dulu semua santri. Setelah itu, kita berkumpul di musola untuk membahas semua masalah ini. Baik, Ustadz Sobirin. Satu persatu santri meninggalkan tempat itu dan kembali ke kamarnya. Kang Aang yang melihat Rijal dan yang lain basah kuyup dan penuh dengan kotoran, mengambilkan teh panas untuk mereka semua. Sebenarnya ada apa sih, Jal? Si Fadil kenapa? Tanya Kang Ujang. Rijal mengatur nafasnya sembari menyenderkan punggungnya ke salah satu tembok. Kang Aang mendekat ke arah Rijal. Nanti kami ceritakan semua ya. Di sini Kang Aang juga korban. Loh, saya korban? Kok bisa gitu, Jal? Iya, Kang. Kalau Kang Aang nggak ketiduran, ini nggak akan terjadi. Kang Aang menggaruk kepalanya merasa bersalah. Tapi tenang dulu, Kang. Ustadz Sobirin bakal jelasin semua. Ucap Ahmad. Kang Aang mengerti. Ia juga melihat rasa lelah di wajah ketiga anak itu. Kang Aang, temanin mereka ganti baju dulu. Mereka bisa sakit kalau basah-basahan begitu. Baik, Ustadz Sobirin. Rijal, Ahmad, dan kamu Faris. Kita ketemu lagi di musola. Dan Ustadz Yahya, ya. Besok, anak-anak kita liburkan dulu. Pastikan semua santri yang kesurupan tadi benar-benar pulih. Perintah Ustadz Sobirin. Ustadz Yahya mengerti perintah itu dan segera berkeliling memeriksa kamar santri satu persatu. Sementara Rijal dan yang lain mengganti baju. Ustadz Sobirin memeriksa keadaan Fadil dan mulai membacakan ayat-ayat suci di samping tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Sebelum mencapai kamar Rijal, Kang Aang tiba-tiba tercekat. Ia seolah kaget akan sesuatu yang ada di kamar kami. Nenek-nenek ya, Kang? Tanya si Rijal dengan santainya. Kang Aang menoleh dengan kaget ke arah Rijal. Kalian bisa lihat juga? Enggak, Kang. Tapi nenek itu yang ngebantuin kami, seolah ingin meminta kami mengawasi si Fadil. Kang Aang memang memiliki kemampuan. Ia terkadang bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Namun itu hanya di saat-saat tertentu. Sudah, Jal. Dia sudah pergi. Jelas Kang Aang. Faris mendekat ke Kang Aang seolah penasaran akan sesuatu. Sebenarnya nenek itu siapa, Kang? Kok bisa ada di gudang lama? Kang Aang menoleh ke arah Faris. Kenapa kalian bisa tahu dia dari gudang lama? Sontak Ahmad menyikut Faris, menegur kecerobohannya. Tapi sepertinya Kang Aang tidak mau memusingkan itu kali ini. Ya sudahlah. Jelasin nanti saja ya. Cepat ganti baju, keburu subuh nanti.
Kang Aang pun segera menyuruh mereka bertiga untuk mengganti dengan pakaian yang kering. Satu hal yang Kang Aang sadari malam itu, walaupun terlihat keberadaan nenek itu di kamar Rijal, ia juga melihat santri-santri lain yang berada di sana. Mereka semua kelelahan setelah hampir semalaman membantu Ustadz dan santri-santri lain di kejadian tadi. Kang Aang sadar, tidak ada satupun santri di kamar Rijal yang dirasuki oleh makhluk-makhluk tadi. Kang Aang menerka, apakah ini semua karena keberadaan sosok nenek tua penghuni gudang lama ini? Beberapa gelas teh panas tersaji di hadapan Ustadz Sobirin, Ustadz Yahya, Rijal, dan teman-temannya saat itu. Mereka tidak langsung memulai pembicaraan. Mereka menikmati waktu itu lebih dulu untuk menenangkan diri mereka dan menikmati rasa hangat dari teh panas itu. Gak pernah aku ngerasain teh panas seenak ini, ucap Faris yang terus saja menggenggam gelas hangatnya yang ada di tangan. Iya ya, padahal sama saja dengan teh yang biasa kita minum, timpal si Ahmad. Ustadz Sobirin tersenyum mendengar pembicaraan itu. Kenikmatan seperti itu adalah hadiah dari Allah untuk mereka yang mau lelah berjuang. Percaya atau tidak, kenikmatan itu tidak bisa dibeli bahkan dari minuman termahal sekalipun, ucap Ustadz Sobirin. Setuju Ustadz, sama kayak es teh yang kita minum habis ngangkut beras dari lumbung Pak Hari. Iya kan Pak Ustadz? Kata si Rijal. Ustadz Sobirin mengangguk. Mereka meluangkan sejenak untuk perbincangan-perbincangan kecil sebelum masuk ke permasalahan utama mereka tentang tragedi malam itu. Ulah Fadil. Ustadz Yahya mengernyitkan dahinya, seolah tidak percaya dengan cerita dari Ustadz Sobirin. Rijal membantu menceritakan mulai dari saat mengetahui Kang Sodar merundung Fadil. Ia mendapatkan benda berupa buku dan sebuah kalung hitam yang ia rebut dari Fadil. Sepertinya Sodar memang ilmu, dan Fadil menjebaknya dengan kitab dan jimat yang ia miliki, jelas Ustadz Sobirin. Sepertinya Fadil juga mengincar kakak kelas yang lain yang memiliki niat yang sama. Beberapa hari yang lalu saya juga melihat beberapa orang merundung Fadil. Saat kami tolong, ia malah tidak senang, kata si Rijal. Cerita Rijal membuat Ustadz Sobirin dan Ustadz Yahya cemas. Saya takutnya santri-santri itulah yang dimaksud sebagai pengikut setan itu, kata Ustadz Sobirin. Ustadz Yahya kaget saat mendengar cerita mengenai Fadil yang keluar gerbang dan memakan janin yang dikubur seseorang di hutan jati. Itu janin siapa? Siapa yang melakukan? Berbagai pertanyaan memenuhi isi kepala Ustadz Yahya. Apa sosok yang merasuki Fadil sudah diusir? Tanya Ustadz Yahya. Itu masalahnya. Wajah Ustadz Sobirin terlihat cemas. Hanya jin itu yang mendiami tubuh Fadil. Tidak ada kesadaran lain di tubuhnya. Kamu tahu apa artinya kan Yahya? Penjelasan Ustadz Sobirin membuat Ustadz Yahya dan Kang Aang semakin pusing. Mereka memiliki ketakutan yang sama. Bila sosok di dalam tubuh Fadil diusir, maka Fadil akan mati. Siapa yang melakukan ini Ustadz? Tanya Kang Aang. Ustadz Sobirin menggeleng. Jelas saja, ia tidak dapat menerka siapa yang tega melakukan ritual itu pada anak ini. Seseorang melakukan perjanjian dengan sosok ini, dengan bayaran janin yang harus diberikan pada malam-malam tertentu untuk dirinya. Rijal, Ahmad, dan Faris mengingat kembali kejadian di mana Fadil memakan janin yang masih berdarah-darah itu dengan begitu beringasnya. Ustadz, Rijal,
Ini di mana? Tiba-tiba Fadil siuman dari tempat ia dibaringkan. Sosok Rijal dan yang lain pun panik. Ustadz Sobirin segera mendekat secepatnya, mungkin ke arah Fadil. Ahmad, Fadil, ini kenapa? Fadil terlihat panik. Ia sama sekali berbeda dengan saat berada di hutan tadi. Tak ingin tertipu, Ustadz Sobirin membacakan kembali doa untuk meruqyah Fadil. Dan benar saja, ia merintih kesakitan. Sudah Ustadz, hentikan, panas. Fadil benar-benar meronta kesakitan. Namun ia tidak melawan dan tidak berbuat apapun selain mengeluh kesakitan. Hal ini benar-benar membuat Ustadz Sobirin dan Ustadz Yahya bingung. Siapa kamu? Saya Fadil Ustadz. Jawab Fadil sambil terbata-bata. Dusta, teriak Ustadz Sobirin. Fadil terlihat ketakutan. Ia memandangi Ustadz Sobirin dan Ustadz Yahya seolah ia sedang diintimidasi oleh mereka. Jal, tolong Jal, ini kenapa? Fadil memohon pada Rijal. Tapi Rijal yang melihat apa yang terjadi di hutan jati membuatnya berani untuk menahan diri. Kamu bukan Fadil. Ini aku Jal, Fadil. Kalian kenapa? Ustadz Sobirin yang merasa tidak mendapatkan perlawanan pun akhirnya memutuskan untuk membiarkan Fadil terlebih dahulu. Walau begitu, ia masih meragukan apakah keputusannya benar atau salah. Ustadz yakin? Kita lihat sendiri loh, bagaimana di hutan jati tadi? Tanya si Rijal pada Ustadz Sobirin. saya tidak yakin. Tapi semoga ini keputusan terbijak. Besok akan saya hubungi orang tuanya. Ustadz Sobirin pun melarang Fadil untuk tidur bersama santri yang lain. Ia dirawat di UKS dengan dijaga Kang Aang serta Ustadz Yahya yang sesekali memeriksanya. Mereka berharap penilaian Ustadz Sobirin salah. Mereka berharap bahwa roh Fadil masih ada di tubuh itu dan bisa diselamatkan. Tapi saat Rijal mencoba berharap untuk itu, tiba-tiba ia melihat Fadil menoleh ke arahnya. Ia tersenyum licik, seolah menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Ustadz, jangan lengah sama sekali dengan Fadil ya. Saya masih takut. Rijal mencoba menyampaikan perasaannya. Kali ini Ustadz Sobirin tidak membantah. Ia mengangguk mengiyakan ucapan Rijal. Setelah melihat semua kejadian semalam, tidak mungkin mereka membantah ucapan ketiga santri ini. Sebuah perbincangan panjang terjadi di telepon antara Ustadz Sobirin dengan orang tua Fadil. Mereka tidak terima saat Ustadz mengatakan bahwa tubuh Fadil diisi oleh jin. Ustadz jangan mengada-ngada. Siapa yang terima anaknya dianggap setan? Suara seorang ibu yang berteriak terdengar keras di telepon itu. Tenangkan dulu, Bu. Tapi kejadian semalam benar-benar terjadi. Anak ibu benar-benar memakan janin di kuburan hutan jati. Penjelasan dari Ustadz Sobirin seolah tidak dihiraukan oleh orang tua Fadil. Jelas saja, orang tua mana yang percaya anaknya sudah mati dan tubuhnya diisi oleh jin? Kalau anak saya salah, silakan dihukum. Tapi mengatakan hal seperti itu benar-benar melukai hati saya, Ustadz. Kali ini suara tangis terdengar dari balik telepon. Ustadz Sobirin tetap berusaha untuk tegas. Namun sebisa mungkin, ia ingin memberikan penjelasan secara baik kepada orang tua Fadil. Kalau Ustadz masih ngotot, katakan yang akan Ustadz lakukan saat ini. Membunuh anak saya. Kali ini suara ayah Fadil yang terdengar dari telepon itu. Pertanyaan itu benar-benar tidak bisa dijawab dengan tegas oleh Ustadz Sobirin. Di satu sisi, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan jika Fadil mati. Satu sisi,
Tidak mungkin dia berbohong bisa menyelamatkan Fadil. Baiklah, kalau begitu, satu lagi pertanyaan dari saya. Ustadz Sobirin mencoba menenangkan pikirannya. Apa kalian tahu siapa yang menanamkan janin manusia di hutan jati? Anehnya, pertanyaan itu membuat kedua orang tua Fadil terdiam. Ibu Fadil sama sekali tidak ada niat untuk menjawab. Jelas kami tidak tahu, Ustadz. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Baiklah, kalau begitu, sepertinya saya tahu apa yang harus saya perbuat. Ucap Ustadz Sobirin sebelum akhirnya berpamitan menutup telepon itu. Ustadz Sobirin tidak mampu membuktikan bahwa sosok yang berada di tubuh Fadil bukanlah Fadil. Akhirnya, Fadil dikembalikan ke kamar dan berbaur kembali dengan santri-santri lainnya. Tidak ada yang tahu tentang kejadian di hutan jati selain mereka yang berkumpul di musola. Semua santri masih memperlakukan Fadil seperti biasa, tapi bukan seperti Ustadz Sobirin menyerah. Ia mencoba menghitung tanggal dan weton mengenai waktu di mana Fadil memakan janin sebelumnya. Ustadz Sobirin menandai beberapa tanggal di kalender dan selalu berjaga di tanggal-tanggal itu. Kang Aang juga diminta untuk terjaga di setiap tanggal yang diberitahu oleh Ustadz Sobirin. Beberapa bulan berlalu dan tidak terdapat keanehan lagi mengenai Fadil. Tapi Ustadz Sobirin tidak mau lengah. Ia terus berjaga di tanggal-tanggal yang ia tandai. Sampai di suatu malam, saat Ustadz Sobirin sedang berjaga, ia menemukan Rijal di depan kantornya, mencoba memberitahukan sesuatu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, Rijal. Ada kejadian lagi? Rijal mengangguk. Kali ini ia tidak sepanik sebelum-sebelumnya. Nenek itu muncul lagi. Kok Ustadz tahu? Ustadz Sobirin mengelus kepala Rijal. Berarti benar malam ini. Maksud Ustadz? Kembali ke kamar ya. Jaga teman-temanmu. Kalau terjadi apa-apa, ajak mereka semua mengaji. Perintah Ustadz Sobirin. Rijal masih penasaran dengan maksud Ustadz Sobirin itu. Tapi ia mengerti, pasti ada alasan mengapa Ustadz tidak mau menceritakan itu kepadanya. Malam itu terasa begitu sepi. Kang Aang berjaga dengan penuh konsentrasi, seperti perintah Ustadz Sobirin. Terlihat beberapa gelas kopi yang sudah habis berjejer di mejanya untuk menahan ngantuk. Ada seorang santri yang memperhatikan Kang Aang dari jauh. Ia memastikan gerbang sudah terkunci. Itu adalah Fadil. Kali ini ada 2 kunci gerbang yang mengikat. 1 kunci lagi sengaja dipegang oleh Ustadz Sobirin. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Fadil terlihat gelisah. Sepertinya ia harus segera keluar dan melakukan sesuatu untuk membunuh rasa gelisahnya. Mengetahui ia tidak bisa memanfaatkan Kang Aang, ia pun memutar dan mengelilingi kompleks pesantren yang cukup besar itu. Ia terlihat menggebu-gebu, seolah akan meledak bila tidak segera keluar. Sampai akhirnya, ia menyadari suara air dari kali yang mengalir di kompleks pesantren. Kali itu melewati bawah tembok, yang berarti ada lubang di bawah sana. Fadil tidak peduli dengan arus dan dinginnya air kali itu. Ia merunduk memasuki celah itu dan berhasil tiba di sisi balik tembok pesantren. Ia pun bergegas melalui hutan yang dipenuhi pohon-pohon jati. Tanpa petunjuk arah dan tanpa penerangan, ia mampu melalui hutan itu tanpa kesulitan sedikitpun. Tepat saat melewati makam, Fadil pun segera menggali tanah tempat sebuah pasak hitam ditancapkan. Nafasnya menderu,
seperti kesetanan, mencari sesuatu dari balik tanah yang ia gali dengan tangan kosong. Tapi Fadil tidak menemukan apa yang ia cari di tempat ia menggali. Janin itu tidak ada di tempatnya. Ia bingung, namun saat menatap ke sekitar hutan itu, seolah ada sosok tak kasat mata yang menceritakan sesuatu padanya. Bangsat kalian. Fadil mengamuk sejadi-jadinya saat itu. Tangannya mengepal dengan keras dan berkali-kali menghantamkan ke tanah dan pepohonan di sana. Sumpah serapah terucap tanpa henti, melampiaskan kekesalannya. Dari balik pohon jati, tak jauh dari tempat Fadil berada, Ustadz Sobirin bersembunyi menyaksikan amukan Fadil. Sebelumnya ia sudah datang lebih dulu ke tempat itu dan menemukan ibu Fadil menguburkan janin di tempat tak jauh dari tanah Fadil memakan janin sebelumnya. Saat itu juga Ustadz Sobirin menggali kembali janin itu dan menguburkannya di tempat yang layak, jauh dari tempat yang digali oleh Fadil. Kini perjanjian itu sudah cacat. Apakah sosok jin di tubuh Fadil akan meninggalkan tubuh itu? Ataukah ada hal lain yang akan terjadi? Pertanyaan itu muncul di kepala Ustadz Sobirin atas perbuatannya. Ini satu-satunya cara yang ia pikirkan untuk mengakhiri perjanjian antara sosok yang berada di tubuh Fadil dengan sosok seseorang yang terikat dengannya. Sayangnya, semua tidak sesederhana itu. Fadil kembali dengan wajah penuh amarah. Sesekali ia tertawa kesetanan dengan mata yang terus melotot. Kalian harus bertanggung jawab. Harus ada darah yang menggantikannya. Ia berjalan bungkuk, menyeret langkah kecewanya. Ada dendam yang mengerikan yang ia bawa langkah demi langkah menuju pesantren. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu dan selalu dimudahkan segala urusannya. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.